Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Cahyani Putri Kinasih dengan NIM 71014201145 dan rekan saya Junita Astuti NIM 71014201222 dan juga saya Dewi T. Sulawati dengan NIM 71014200053. Di sini kami akan menampilkan video hasil wawancara mengenai profil guru inspirasi menurut kami. Selamat menonton. Beliau bernama Bagas Abima Adi yang lahir pada tanggal 4 Juni 1993. Beliau beralamat di Jalan Ronggowarsito nomor 21A Pati. Untuk riwayat akademik beliau diantaranya yaitu beliau menempuh sekolah dasar di SD Negeri Ngarus 2 Pati 1999 sampai tahun 2005, kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Pati tahun 2005 sampai 2008 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Pati di tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Dan beliau melanjutkan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Akuntansi pada tahun 2011 sampai 2015. Beliau memiliki keahlian diantaranya yaitu kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, dan mengoperasikan komputer. Pak Bagas menjadi guru inspirasi kami karena Pak Bagas merupakan sosok guru yang ramah, sabar saat mengajar, dan yang terpenting adalah beliau sangat berdedikasi tinggi terhadap profesi dan tanggung jawab yang diembannya. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pati. Di sekolah tersebut saya mengajar mata pelajaran komputer akuntansi. Jadi saya guru produktif AKL di sekolah tersebut. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pati sejak tahun 2016 dan sampai sekarang tahun 2022, jadi sudah jalan sekitar 6 tahun. Yang memotivasi saya menjadi guru adalah dulu waktu sekolah saya dibikin pintar oleh guru saya, dan sekarang saya mencoba untuk membalas kebaikan guru saya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Perilaku menyimpang yang salah satu bisa saya sebutkan di sini adalah ketika anak tidak mengumpulkan tugas. Solusi yang saya berikan adalah memberikan pengertian kepada siswa tersebut, yaitu dengan cara memberikan gambaran di kehidupan besok seperti apa. Jadi maksud saya adalah ketika di sini sebagai siswa, tanggung jawabnya adalah mengerjakan tugas dari guru, dan upah mereka adalah mendapat nilai. Sama halnya besok ketika udah terjun di dunia kerja, anak mengerjakan kewajibannya, melakukan pekerjaannya, dan nanti bisa mendapatkan upah dari perusahaan atau dari tempat kerjanya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, tidak dapat nilai. Kalau besok tidak mau bekerja, ya tidak dapat uang atau upah, seperti itu. Dalam selama ini saya mengajar, pernah mengalami kejenuhan, kebosanan. Hal yang saya lakukan, saya mencoba untuk mencari hiburan dengan anak-anak, memanfaatkan sisa waktu mengajar yang mungkin ada sisanya dengan bermain dan hal-hal yang lain. Kompetensi kepribadian yang saya terapkan ketika proses belajar mengajar ini, salah satu contohnya adalah dengan bersikap sopan, berpakaian rapi. Paling tidak apa yang saya lakukan atau saya
utarakan ini sesuai norma yang berlaku, tidak menyalahi aturan. Paling tidak bisa ditiru oleh anak-anak didik misalnya. Di penerapan kompetensi profesional ini, ketika proses pembelajaran, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya sebagai guru komputer akuntansi, tapi saya pun juga bisa ketika mungkin ada anak yang bertanya tentang mapel akuntansi yang lain, contoh seperti akuntansi keuangan, administrasi pajak, dan yang lain sebagainya. Jadi tidak hanya yang saya bisa tidak hanya tentang komputer akuntansi, tapi secara manual pun saya juga memahami. Untuk penerapan kompetensi sosial di sekolah, biasanya saya sering menjalin hubungan baik dengan guru, dengan karyawan TU, dan tidak menutup kemungkinan juga saya berhubungan baik dengan murid-murid. Jadi biar murid-murid merasakan nyaman di sekolah, tidak sungkan jika mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Untuk penerapan pedagogi di saat saya mengajar, kadang saya juga melakukan beberapa hal yang membuat berbeda, yaitu metode pembelajaran saya bikin berbeda supaya anak tidak merasa cepat bosan jika hanya dengan satu metode aja. Nah, contohnya adalah pernah dalam suatu pembelajaran saya memberikan suatu kasus di kehidupan sehari-hari yang dimana nanti saya harapkan siswa bisa memecahkan masalah sesuai pengetahuan yang mereka dapat, dan ketika sudah selesai nanti dipresentasikan ke depan kelas dan nanti akan mendapatkan tanggapan dari temannya yang lain, apakah permasalahan itu dengan solusi seperti itu bisa diterima atau tidak. Untuk organisasi profesi yang saya ikuti, saya mengikuti NGMP akuntansi di tingkat kabupaten. Di beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendapatkan tugas dari sekolah mengajar dua mapel yang berbeda di dua tingkat yang berbeda juga. Karena ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya, maka saya akan menjalankan sebaik mungkin tanpa mengurangi kualitas saya sebagai seorang guru. Yang saya rasakan ketika mendapat kesempatan bekerja sama dengan guru yang lebih senior daripada saya, yang saya rasakan adalah saya bisa mendapat ilmu yang banyak. Dari situ saya bisa belajar bagaimana saya harus bersikap, bagaimana saya harus mengutarakan pendapat, dan bagaimana tindakan saya supaya kegiatan yang saya ikuti dengan guru-guru senior saya dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Menurut saya, guru profesional adalah guru yang mumpuni dalam menjalankan tugas sebagai guru. Selain guru tersebut bisa memberikan materi tentang pelajaran sebagai bekal siswa-siswanya nanti, guru juga diharapkan bisa memberikan bekal berupa bagaimana menjalani kehidupan besok. Ada satu kalimat yang saya kutip dari seseorang, yaitu adalah memberikan pemahaman tentang memanusiakan manusia.
itu lebih penting menurut saya yang disampaikan seorang guru ketimbang menyampaikan sebuah materi tentang pelajaran.